dikumpulkan oleh Ibnu Abi Dunya. Hadatsana al-Walid bin Sufyan al-Attas qala hadatsana al-Walid bin Sufyan al-Attas qala hadatsana Abi Ubadah an Syu'bah an Ala bin Abdurrahman Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Diriwayatkan oleh Walid bin Sufyan al-Attas, kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Syu'bah dari Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu merupakan penjaranya bagi orang-orang yang beriman dan surganya bagi orang-orang yang kafir. Jadi pantas saja kalau kita melihat saudara-saudara kita yang beriman, mereka itu dipenjara di dunia. Kalau kita melihat warga kita di Palestina, warga kita di Syria, khususnya negara-negara Islam, mereka kalau kita lihat mereka diperangi oleh non-muslim, mereka diperangi oleh orang-orang Yahudi, seakan-akan mereka hidupnya tertekan. Wajar saja mereka tertekan karena Rasulullah SAW kalau sudah mengungkapkan sesuatu itu pasti akan benar. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang kenyataan perkataan Rasulullah, tentang sabda-sabda Rasulullah itu benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak mengungkapkan sesuatu, Rasulullah tidak mengucapkan sesuatu itu dari hawa nafsu. Rasulullah tidak mengucapkan dari timbul hawa nafsu, tapi Rasulullah mengungkapkan sesuatu itu benar-benar datang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Rasulullah berkata itu selalu menjadi kenyataan. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang mukmin. Kita dunia ini seakan-akan tertekan, seakan-akan di mata kita yang menang adalah orang-orang non-muslim. Dilihat dari segala apapun yang menang adalah orang-orang non-muslim. Kita lihat dari segi ekonomi, yang menang adalah non-muslim. Kita lihat orang-orang Cina, mereka sangat sukses dalam menyalurkan ekonominya. Kita lihat di negara-negara Eropa, mereka sukses dalam menyalurkan ekonominya. Tapi insya Allah nanti kita akan, walaupun kita di sini tertekan oleh orang-orang non-muslim, orang-orang Yahudi, suatu saat kalau sudah datang Imam Mahdi, disitulah kemenangan kita akan datang. Walaupun pertama yang akan datang Dajjal, tapi akan dimusnahkan oleh Imam Mahdi. Kemudian nanti walaupun kita akan tertekan di dunia, kita sengsara dunia, seakan-akan kita dipenjara di sini, tapi ketahuilah bahwasanya surga yang kita tempati kita itu adalah di surga kelak. Sebagaimana dalam hadis disebut wajannatul kafir, yang mana kalau dunia itu adalah surga bagi orang-orang yang kafir. Makanya kalau kita lihat khususnya di Lombok ini, kalau kita lihat di Gili Trawangan atau Gili-Gili atau di pantai-pantai yang bagus atau pemandangan-pemandangan yang bagus, khususnya di Gunung Renjani, kita lihat banyak di situ perkumpulan orang non-muslim. Di pantai-pantai banyak perjejeran orang-orang non-muslim, seakan-akan dunia milik mereka, seakan-akan surga milik mereka. Karena wajar sabda Rasulullah, jannatul kafir, surganya dunia itu adalah surga bagi orang-orang yang kafir. Surga bagi orang-orang kafir hanya sebentar, hanya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, itu saja. Tapi bagi kita itu adalah surga yang kekal abadi, surga kita nanti di akhirat kelak. Kemudian kita sebutkan dalam hadis lain, hadatsana Muhammad bin Humayd qala hadatsana Mihrab bin Abi Umar qala hadatsana Sufyan ats-Tsauri an Muhammad bin Munkadir an Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa ma kana min Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya mal'unatun, bahwasanya dunia itu adalah dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia itu adalah dilaknat Allah Subhanahu wa taala, wa mal'unun ma fiha, kemudian dilaknat apa yang
Apa yang ada dalam dunia itu pula dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala illa dzikrullah, kecuali kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendengar Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk melalui majelis-majelis ilmu, insyaallah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kenyataan bahwasanya banyak orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dunia, kita lihat seperti Fir'aun. Fir'aun walaupun dia berkuasa, walaupun dia mengaku menjadi Tuhan, akan tetapi dengan kekuatannya itu akan ada waktunya dia lemah. Walaupun ada orang yang perkasa, perkasanya hanya sementara, pasti suatu saat dia akan tergoyang dan akan menjadi lemah. Seperti Fir'aun yang mengaku menjadi Tuhan, suatu saat pada waktu itu dia ditenggelamkan di dalam laut merah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kuasaan Allah Subhanahu. Itu bukti bahwasanya dunia itu telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang dimaksud dengan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka terlalu cinta dunia, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dia terlalu cinta dengan dunia, tak akan tetapi dia benci dengan kematian. Itulah hakikat daripada manusia pada suatu saat ini. Dia terlalu rabut dengan cinta dunia, akan tetapi kalau masalah kematian dia sangat takut dengan yang namanya kematian, karena terlalu takut dengan kematian dan terlalu cinta dengan hartanya, dengan anaknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi." Barang siapa yang cinta kepada dunia, maka dia akan dimudaratkan dengan akhiratnya. Maksudnya apa? Saya terlalu cinta dengan dunia, maka dia akan dimudaratkan dengan akhiratnya. Jadi mun ingat dunia lupa pakai akhirat nih maksud. Lamun ingat dunia demenuah merantau je rasa-rasa akhir luwe mau nakepen lupa nak akhirat temu doratan di si akhirat. Wa man ahabba akhirat, sebaliknya saya cinta kepada akhirat yang temu doratan dengan dunia. Makin luwe batur-batur saudara-saudara muslim, mereka sangat rajin beribadah, sangat cinta dengan akhirat, khususnya para ulama di sini. Mereka sangat cinta dengan ulama, tapi mereka dimudaratkan dengan dunia. Seperti apa dimudaratkan dengan dunia? Banyak musuh-musuh kaum muslim memusuhi para ulama-ulama kita. Para ulama kita mengatakan dengan kebenaran, ada orang-orang yang dengki di sampingnya, mengejek, mengolok, memfitnah ulama sehingga memasukkan mereka di dalam penjara. Fa'athiru ma yabqa ala ma yabna, maka kita dahulukan sesuatu yang kekal dan kita belakangi sesuatu yang fana. Kita dahulukan sesuatu yang kekal yaitu akhirat, dan kita undurkan sesuatu yang fana yaitu dunia. Rasulullah SAW pula bersabda, "Hubbud dunya rasulul khati'ah." Rasulullah SAW bersabda, "Hubbud dunya," cinta kepada dunia itu rasulul khati'ah, sumber dari segala dosa, sumber dari segala kesalahan. Nanti lawan cinta terlalu larut dengan cinta dunia, biasa ya tahun gawe kesalahan. Nanti lawan larut dengan cinta dunia, terlalu cinta dengan dunia, akhirat dengan gawe maling. Karena terlalu cinta dengan dunia, dia melakukan zina. Terlalu cinta dengan dunia, mereka mendapatkan menjadi pegawai, bahkan dia menjadi Dewan Republik Indonesia, dia menjadi DPR. Akhirnya dia memeras uang rakyat, melakukan korupsi. Itu salah satu kenyataan bahwasanya seseorang itu terlalu larut dengan cinta dunia, terlalu larut